Pak Jokowi bahkan dibohongi besar-besaran. Entah yang membohonginya itu siapa, saya tidak tahu. Yang jelas produk akhir nikel itu kan sebenarnya paling keren itu lithium ya, baterai lithium. Dan dengan membangun smelter di sini seolah-olah kita sudah melakukan hilirisasi. Padahal itu pura-pura saja. Semuanya itu untuk kepentingan China. Biadab, Luhut ternyata gadaikan negara kepada Cina. Semua keuntungan nikel 90% diberikan kepada Cina. Benar-benar pengkhianat bangsa Menteri satu ini. Terakhir Menkumham buat surat edaran atau apa namanya ya, melarang pekerja luar negeri oleh Pak Luhut Panjaitan untuk memasukkan atau memberikan keleluasan bagi masuknya ribuan pekerja Cina setiap bulan. Kalau yang 20, 200 itu yang tertangkap media. Tapi ternyata media tidak mampu untuk atau tidak bisa ya untuk menangkap seluruh yang masuk ini. Karena modusnya lewat Samratulangi. Dari Samratulangi dia ke Morowali. Jadi dari charter flight dari China ke Samratulangi. Dari Samratulangi angkut lagi pakai Wings Air ke Morowali. Itu yang ribuan setiap bulan di era pandemi. Nah, yang mereka lakukan adalah mengolah biji timah ya, mengolah biji timah menjadi sebagian besar NPI, nickel pig iron. Nah, itu jadi nickel pig iron sebagian besar diekspor ke China untuk diolah lebih lanjut di China. Mereka bisa membeli biji nikel dengan harga hanya 1/4 atau 1/3 harga internasional. Makanya mereka berbondong-bondong datang ke sini karena kalau mereka pabriknya tetap di China, mereka membeli dengan harga 100 misalnya per ton atau per kilogram. Kalau mereka pindahkan pabriknya ke Indonesia, dia bisa dapat 25 sampai 35 saja. Jadi setengah, 1/4 sampai 1/3 harga. Karena apa? Karena ekspor biji nikel dilarang hanya untuk pengusaha-pengusaha China itu. Oke. Ya. Jadi harga turun kan? Iya. Harga turun. Nah, kemudian dicek kan kadar waktu proses pembelian itu, dicek kadar nikelnya berapa. 0, berapa atau 1, berapa itu tidak pakai survei Indonesia atau Sukovindo. Ditunjuk oleh pembeli. China sendiri yang nunjuk? Ya, ditunjuk oleh pembeli, kemudian tidak boleh jual langsung. Yang petambang biji nikel tidak boleh jual langsung, harus lewat trader. Tradernya siapa? Ya, calonnya luar negeri atau dalam negeri? Kaki tangannya di dalam negeri lah. Oh, orangnya sedang berkuasa. Saya tidak bisa tunjukkan, tapi ya itulah kaki tangannya. Kan mereka tidak mungkin bisa beroperasi sendiri di Indonesia. Nah, kemudian kalau dinilai oleh si surveyornya ini kadarnya di bawah ketentuan, mereka penalti, turunkan lagi harganya. Tapi kan paling cuma satu yang bikin pabrik, tapi semua ini dapat gitu. Kemudian mereka kalau investasinya mencapai tingkat tertentu, itu mereka dapat pembebasan pajak keuntungan bisa sampai 20-25 tahun. Tax holiday. Jadi untungnya mereka bawa pulang. Kemudian memang akibat dari pabrik-pabrik smelter ini, ekspor kita naik, ekspor Indonesia naik. Tapi tidak sesen pun balik ke Indonesia. Mereka taruh uangnya di luar negeri. Oke. Nah, kemudian tadi ribuan. Kata Pak Luhut cuma 3.500 bekerja dari China-nya. Sebulan aja lebih dari 1.000. Nah, betul barangkali Pak Luhut 3.500 yang memiliki izin pekerja.
sebagian besar tidak memiliki izin pekerja. Mereka pakai visa kunjungan. Mereka tidak bayar yang $100 per orang per jabatan itu kan. Orang asing itu kan untuk nanti kita gunakan untuk pelatihan dan sebagainya dan sebagainya. Dan gaji mereka juga mereka utuh ya, karena gaji mereka dibayar di keluarganya di China. Jadi mereka tidak punya efek belanja ke warga sekitarnya, karena mereka bawa juru masak sendiri, bawa tukang kebun sendiri, dan sebagainya itu. Jadi orang yang datang bekerja itu bukanlah tenaga ahli, ada tenaga ahlinya sedikit, tapi yang banyak adalah tukang kebun, satpam, supir forklift ya, seperti itu. Datanya ada semua pada saya. Oke. Abang dapat data dari mana, Bang? Oh, sumber saya kan banyak ya, dari China sendiri. Oke. Kan di China juga ini mereka tidak atau dipakai. Ini in-depth atau abang perorangan? Pribadi, saya tidak melibatkan siapapun. Sekretaris pun tidak saya libatkan. Jadi kalau abang ngomongnya, abang bisa pertanggungjawabkan datanya ya? Ya, saya sudah kasih juga datanya ke staf khusus Pak Luhut, sudah saya kasih ke Pak Bahlil, ya, udah saya kasih ke beberapa orang lah yang harusnya punya concern ya tentang ini, duduk perkaranya supaya jelas. Ya akhirnya sih baru satu soal yang disentuh oleh pemerintah, yakni munculnya larangan itu. Tapi itu larangan bukan dari seluruh nilai yang diciptakan, dari proses mengolah dari biji sampai produk-produk smelter, maksimum yang tinggal di wilayah Republik Indonesia ini 10%. 10%. Jadi 90% dinikmati oleh China. 90%. Jadi Indonesia dijadikan ekstensi dari China untuk mendukung industrialisasi di China. Oke, jadi tidak benar kalau investasi itu membantu Indonesia, kecuali 10% tadi. 10%. Jadi ya bantuan juga 10%. Tapi kita kehilangan potensi 90%. Kalau kerjasama mestinya angka berapa, Bang, yang paling masuk akal? Kalau misalnya kita bicara keseluruhan itu 100%, kalau misalnya itu win-win solution, harusnya berapa-berapa? Ya sebagian besar ke kita lah ya. Oh iya ya, karena kita yang punya barang kan? Ya, kalau hitungan korporasi tentu saja berapa modal yang disetor. Nah kita punya apa? Kita kan punya biji timah, kita punya tanah, kita punya tenaga kerja, gitu-gitu ya. Iya. Artinya kalau misalnya di kasus minyak ya, di masa lalu itu bagi hasilnya 85 untuk pemerintah, 15%, 45% ya, untuk pemerintah, 15% untuk kontraktor, setelah segala biaya ditanggung oleh pemerintah. Cost recovery. Oh, cost recovery-nya, oke. Seluruh ongkosnya ditanggung, dihitung, 85% masuk pemerintah. Ya, itu pun dulu bermasalah juga ya, karena cost recovery-nya bisa naik terus. Karena ya otomatis cost recovery naik terus, karena kan minyaknya makin dalam, makin sulit didapat. Yang penting adalah tambahan pendapatan kita lebih tinggi dari tambahan ongkos. Ongkos naik, tapi pendapatannya juga naik lebih tinggi. Oke, jangan ongkos naik tapi kemudian tambahan pendapatan turun ya. Seperti Freeport misalnya. Freeport memberikan rencananya memberikan tiap tahun itu dividen. Nah, dividen ini konon katanya sama aja dengan dividen yang dulu juga ketika kita belum mengambil alih Freeport gitu. Kalau untuk Freeport ini datanya dibandingkan, kan kita untuk mengambil alih Freeport menjadi 51%, kita tidak punya uang. Ya, kita pinjam. Ya. Kita pinjam. Nah, bunga pinjamannya itu setiap tahun
lebih tinggi daripada dividen yang didapat pemerintah.